Shalom, selamat pagi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur kembali kita jumpa di dalam renungan firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama masih di dalam topik tentang Alkitab atau firman Tuhan. Ada bacaan dari Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1 ayat 25. Jadi ada dampak yang sangat membahagiakan ketika kita meneliti hukum, membaca Alkitab, merenungkannya, dan bahkan kita bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi kita sungguh-sungguh melakukannya. Ada kebahagiaan ketika kita melakukan firman Tuhan. Saudara, memang kita harus mengakui bahwa hidup kita itu harus diatur oleh firman Tuhan. Jadi bukan dengan dorongan kita semau kita, tapi harus kita belajar mengikuti firman Tuhan. Karena banyak hal yang bisa mempengaruhi kita, ya. Keinginan kita, pikiran kita, bahkan pendapat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Alkitab bukanlah upaya Tuhan untuk menawarkan kepada Anda wawasan yang menarik atau nasihat yang baik untuk Anda. Alkitab adalah pendapat tetapnya Tuhan Yesus. Pikirkan, ya. Pikirkan, Alkitab adalah pendapat tetapnya. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Matius 7 ayat 24. Jadi pondasi orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Sisi lain dikatakan lagi, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Di sini kita melihat bahwa orang yang membangun rumah tentu banyak hal yang diperhatikan, termasuk fondasinya, di mana lokasinya, ya. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan membangun dengan landasan yang benar. Landasan yang akan bertahan. Nah, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita akan gagal membangunnya. Membangun justru di atas pasir. Pasir tidak ada kekuatan apa-apa ketika badai atau banjir datang, akan rusak, roboh. Nah, saudara, seperti bacaan tadi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri, ya. Itu diingatkan kepada kita tentang bagaimana dalam Yakobus 1 ayat 22 bahwa kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita menipu diri sendiri. Jadi disitulah kemudian kita diingatkan ada dampak bahagia dan kuat bila kita melakukan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita berpikir, membaca, mengetahui, bahkan mempercayai firman Tuhan adalah semua yang perlu kita lakukan, sebenarnya kita salah. Karena harus dipatuhi, ya. Maka perintahnya harus dipatuhi, ya. Jangan, ya, yang dibutuhkan dengan firman Tuhan. Yakobus tidak mengatakan Anda akan diberkati karena apa yang Anda percayai,
tetapi karena apa yang Anda lakukan. Jadi berbahagia, diberkati karena apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya saudara, memang komitmen kita sangat penting untuk hal ini. Kita sebenarnya punya banyak waktu kalau kita bisa mengaturnya untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tapi tindak lanjut kita ialah bahwa kita harus siap selain membaca, merenungkan, melakukan, kita taat, ya. Ketika Musa membaca firman Tuhan kepada orang Israel, mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dan itu juga harus menjadi peraturan hidup. Saudara, inilah yang menjadi kerinduan kita seperti pemazmur. Dia rindu sekali jadikan firman Tuhan itu sebagai pelita hidup, pedoman hidup yang mengatur langkah-langkah hidupnya. Dan biarlah kita juga sama seperti pemazmur, kita tidak ragu, hidup setiap hari kita ada dalam landasan yang kuat, ialah firman Tuhan. Dan kita tidak mungkin tergoyahkan oleh situasi yang berkembang dalam keadaan apapun. Karena hujan badai tidak akan mudah merobohkan kehidupan iman kita yang sudah kita bangun di atas dasar firman Tuhan yang teguh, dan bahkan hidup kita yang taat pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Amin.